Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang dekat kepada hamba-hambanya, bahkan jauh lebih dekat daripada urat nadi manusia. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi, bahkan manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga yang paling punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pula yang mengajarkan kepada kita cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian, karena di dalam Al-Qur'an pada surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun," yang ditafsiri oleh para ulama kita seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, liya'buduni maknanya adalah liya'rifuni. Jadi makna ayat tadi, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal saya. Secara zahir liya'buduni artinya agar mereka menyembah saya. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di subuh hari ini yaitu mengenal diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat populer di kalangan para ulama tasawuf dan juga di kalangan para ulama hadis. Ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Beberapa ulama bahkan menuliskan risalah, menuliskan kitab berkaitan dengan ungkapan tersebut. Sejak dulu sampai sekarang banyak ulama kita yang menulis, baik itu risalah, tulisan-tulisan singkat ataupun kitab berkaitan dengan ungkapan tadi. Misalnya di antara kitab yang sangat populer yaitu kitab yang ditulis atau risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi qaddasallahu sirrah. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Ar-Risalah Al-Wujudiyah
fi makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Risalah wujudiyah tentang makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Begitu juga ada seorang ulama hadis, ulama tafsir, bahkan beliau disiplin ilmu, multidisiplin, banyak ilmu-ilmu keislaman yang dikuasai dan menulis dalam berbagai cabang ilmu, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau menulis sebuah risalah singkat yang berjudul Al-Qaulul Asbah fi hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tinjauan para ulama itu berbeda-beda. Tentu para ulama hadis fokusnya pertama kali adalah menentukan status ungkapan tadi. Apakah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Statusnya seperti apa? Kalau di dalam kitab Al-Qaulul Asbah fi hadisim man arafa nafsa faqad arafa rabba yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menukil perkataan beberapa ulama. Misalnya seorang ulama hadis, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi mengomentari ungkapan tadi, beliau berkata innahu laisa bisabit. Innahu laisa bisabit. Ya, kira-kira maknanya hadis ini tidak kuat sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan ini adalah hadis maudhu, itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian Imam Az-Zarqasi menukil perkataan seorang ulama, Ibnu As-Sam'ani, yang menyatakan bahwa ungkapan tadi min kalam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Itu sebetulnya adalah perkataan dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ya, kira-kira kalau dari segi ilmu hadis agak sulit kita menemukan sanadnya yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imam An-Nawawi tadi mengatakan laisa bisabit, tidak kuat sandarannya kepada Nabi. Ya. Tapi kalau di kalangan para ulama sufi, perkataan tadi itu diakui sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab yang saya sebutkan tadi, Ar-Risalah Al-Wujudiyah fi makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsa faqad arafa rabban, ditulis oleh Syekhul Akbar Ibnu Al-Arabi. Dia menyatakan itu adalah hadis Nabi SAW. Ini wajar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Perlu kita pahami ada perbedaan metode di kalangan ulama hadis dan ulama tasawuf dalam menilai satu perkataan. Kalau di kalangan ulama hadis, satu perkataan itu baru bisa dinilai sebagai hadis Nabi yang sahih apabila dia memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, ittisalus sanadi. Sanadnya, mata rantainya harus bersambung. Di kitab mana ungkapan itu ditemukan dan ada tidak sanadnya dari penulis kitab tersebut yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaratnya yang kedua, semua periwayat yang ada dalam sanad tersebut itu harus adil. Dan yang ketiga, semua periwayat yang ada dalam sanadnya itu harus dhabit. Kalau adil berkaitan dengan integritas, dengan moral, dengan akhlak, perkara agama. Dia harus orang Islam, ya. Kemudian dia harus orang yang jujur, harus menghindarkan diri dari melakukan dosa-dosa besar, tidak sering melakukan dosa-dosa kecil, dan menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak muru'ah atau kehormatan diri. Kalau kedhabitan itu berkaitan dengan kapasitas intelektual, hafalannya harus kuat. Ketika mendengar sebuah hadis dia bisa menyampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Lalu syaratnya yang keempat,
Tidak boleh ada illatnya, ada cacatnya yang tersembunyi. Dan yang kelima, tidak sas, tidak janggal, dalam arti tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis lain yang lebih kuat. Itu 5 kriteria secara umum yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Nah, ini agak berbeda dengan para ulama sufi, terutama pada aspek tadi ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Karena yang dimaksud dengan sanad itu bersambung oleh para ulama hadis, rawi itu harus benar-benar berjumpa dengan rawi yang di atasnya, atau paling tidak hidup sesama, hidup pada satu kurun waktu yang sama. Kalau tidak, berarti itu terputus. Sehingga banyak sekali perkataan-perkataan yang disandarkan ke Nabi kemudian oleh ulama hadis dinilai ini hadisnya dhaif, karena persoalan sanadnya tadi yang tidak bersambung. Tapi di kalangan ulama tasawuf ada yang disebut dengan metode kasyaf. Kasyaf itu tersingkapnya hijab. Saya kasihlah contoh yang sederhana. Tentu kita semua mengimani karena ada di dalam hadis bahwa seorang mukmin itu bisa melihat Nabi di dalam mimpinya. Itu ada hadisnya, riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat saya di dalam tidur, maka sungguh dia telah melihat saya. Nah, bagaimana jika misalnya ada di antara Bapak Ibu kemudian mendapatkan karunia ini dari Allah, bermimpi, didatangi Nabi, lalu Nabi mengajarkan satu amalan tertentu, satu zikir, satu salawat misalnya, kira-kira Bapak Ibu akan mengamalkan atau tidak? Saya yakin akan mengamalkan ya. Nabi datang ini mengajarkan kepada saya amalan ini ya, dan ketika mengamalkan karena meyakini bahwa itu dari Nabi, bersambung kepada Nabi. Cuma yang seperti ini sifatnya personal, subjektif ya, tentu saja kita tidak bisa mengukur orang lain. Misalnya Pak Imam mengatakan tadi malam saya bermimpi begini, ya bagaimana cara saya membuktikan mimpinya itu benar atau salah? Nah, itu yang mesti kita pahami. Sehingga wajar sajalah kalau ada perbedaan antara ulama sufi dengan ulama hadis dalam menilai satu perkataan. Terlepas dari status perkataan tadi, tapi maknanya itu benar. Ya, maknanya benar. Bahwa siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita bisa mendapatkan cantolannya, dia masuk ke dalam cakupan ayat Al-Quran di surah Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Surah Fussilat ayat 53. Allah menegaskan, sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami, kata Allah, fil afaq, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang pasti. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah belum cukup juga ya, bahwa Tuhanmu itu terhadap segala sesuatu adalah saksi. Jadi di semua penjuru dan di dalam diri kita ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita mengenali ayat-ayat itu, maka akan mengantarkan kita kepada pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat itu maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jadi kalau dikatakan ayat Allah, berarti sesuatu yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah dua macam. Ada ayat qauliyah, ayat yang terucap, itulah Al-Quran. Adanya Al-Quran menunjukkan Allah. Kalau kita mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan ikhlas, itu akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenali Allah, karena Al-Quran kalamnya Allah. Tapi ayat Allah bukan hanya ayat qauliyah,
ada ayat kauniyah, ayat yang tercipta. Semua ciptaan itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita memperhatikan, mencermati dengan seksama, ya, dengan penuh keikhlasan juga, maka akan mengantarkan pula kepada pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ucapan tadi itu benar. Maka ulama meskipun misalnya mengatakan bahwa ini bukan hadis Nabi, tetap kemudian mengkaji apa makna dari balik ucapan tersebut. Nah, Imam As-Suyuti misalnya di dalam risalah yang sama yang saya sebutkan tadi, Al-Qaulul Asbah fi hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu mengemukakan pandangan dari seorang sufi yang bernama Abu Al-Abbas Al-Mursi. Menurut beliau paling tidak ada dua makna, ada dua cara kita memahami perkataan tadi. Cara yang pertama, ini paling umum, cara yang pertama, bahwa siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Allah dengan pemahaman, kira-kira kalau kaidahnya, yu'rafu syai' bididdihi, sesuatu itu diketahui dengan melihat kebalikannya, melihat lawannya. Maknanya seperti ini. Kalau kita sadar betul mengenali diri kita, betapa lemahnya diri kita ini, betapa kita iftikar, butuh kepada Allah, mengenali bahwa kita ini adalah abdun, ya, hamba, maka itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman, kepada pengenalan bahwa Allah itu sebaliknya. Allah itu maha kuat, Allah itu memiliki rububiyah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-kamal al-mutlak, yang sempurna secara mutlak. Cara yang kedua, kata beliau, makna ungkapan tadi itu justru man arafa nafsa faqad arafa rabbah, maknanya adalah siapa yang mengenali dirinya, itu tanda bahwa sebelumnya dia sudah mengenal Tuhannya. Ya, kebalikannya. Jadi pemahaman yang kedua, man arafa nafsa, siapa yang mengenali dirinya, faqad arafa rabbah, itu tanda sebelumnya dia sudah mengenal Tuhannya. Kalau yang pertama tadi halus salikin, itulah keadaan orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah mesti berusaha untuk memakrifati, mengenali dirinya dengan baik. Nanti ini akan saya uraikan agak panjang. Kalau yang kedua itu hal al-majzubin. Kalau diterjemahkan bebas, kira-kira orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ketika dia mengenal Allah, maka Allah akan limpahkan kepadanya pengetahuan-pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang dirinya. Itu perbedaannya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ambil pemahaman yang umum lah, bahwa dengan mengenal diri itu adalah cara untuk mengenal Allah. Pertanyaannya, apanya diri kita yang mesti kita kenali? Apanya diri kita yang mesti kita kenali, yang membuat kita mengenal Allah? Pertanyaan pertama, apanya diri kita dulu yang mesti kita kenal? Yang kedua, mengenal Allah itu maksudnya seperti apa? Karena ada zatnya Allah, ada namanya Allah, ada sifatnya Allah, dan ada af'alnya Allah, ada perbuatannya. Kalau kita mengenali diri, apanya ini yang akan kita kenali tentang Allah itu? Zatnya, namanya, sifatnya, atau perbuatannya? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tentu secara sederhana kita semua pasti sepakat bahwa kita ini manusia, ada zahir, ada batin kita. Kita sepakati. Ada zahir yang nampak pada diri kita, ada yang batin, ada yang tersembunyi. Nah, batin itu yang berlevel-level, bertingkat-tingkat. Kalau zahir, ketika kita mengenali zahirnya tubuh kita ini, zahirnya, fisik kita. Ini kan kajiannya bukan oleh para tokoh-tokoh agama tentang bagaimana mengenali struktur anatomi tubuh misalnya. Tapi itu pun juga akan mengantarkan kita kepada pengenalan tentang Allah. Jika kita mengenali baik-baik fisik kita, tubuh kita, termasuk struktur anatomi tubuh kita.
itu akan mengantarkan kita kepada pengenalan tentang af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Maka jika ada seorang ilmuwan yang mendalam pengetahuannya tentang tubuh manusia, mestinya itu akan membuat dia meyakini bahwa ada Allah di balik penciptaan fisik kita ini. Itulah sebabnya banyak para saintis, para ilmuwan yang kemudian masuk Islam, yang kemudian meyakini ada Allah. Karena tubuh kita yang begitu indah, sempurnalah penciptaannya, sempurna penciptanya. Karena segala sesuatu itu mau baguskan. Kan biasa ada orang yang mengatakan tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Perkataan itu benar kalau yang kita maksud sempurna secara mutlak. Tapi sebetulnya semua yang diciptakan Allah itu sempurna. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan tidak sempurna. Semua yang Allah ciptakan sempurna. Nah, coba kita baca ayatnya saja. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Dilihat saja terjemahannya. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, allazi khalaqa, dia yang telah mencipta, fasawwa, lalu dia menyempurnakan ciptaannya. Jadi semua ciptaan Allah itu sempurna sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sesuai keadaannya masing-masing. Kalau kemudian struktur tubuh kita ini diteliti dengan baik, maka yang meneliti itu akan sampai pada kesimpulan ada Allah Subhanahu wa taala di balik ini semua. Karena tidak mungkin tubuh ini tercipta dengan sendirinya bisa mengatur dirinya sendiri seperti ini. Dalil-dalil seperti ini memang banyak digunakan dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, bukan dalam ilmu tasawuf. Ada beberapa dalil yang diajukan oleh ulama kita untuk menunjukkan tentang adanya Allah. Misalnya dalilul khalqi, bukti penciptaan, dalilul taskhir, bukti ketundukan atau keteraturan, dalilul hudus dan macam-macam. Nah, kita masuk kepada batin kita. Apa yang ada di dalam batin kita? Di antaranya kita semua punya nafs. Punya nafs. Kata nafs di sini beda dengan nafs yang di hadis tadi, man arafa nafsa. Kalau itu diri yang dimaksud totalitas. Nafs ini salah satu unsur batin kita. Siapa yang mengenali nafsnya, maka itu akan membuat dia mengenali Allah SWT. Apanya? Masih af'alnya Allah, tapi af'al yang bersifat batin. Karena perbuatan Allah itu ada yang zahir, ada yang nampak, ada perbuatan Allah yang batin. Kalau kita mengenali nafs kita dengan baik, itu akan mengantarkan kita juga kepada pengetahuan tentang af'alnya Allah secara batin. Semua manusia di dalam dirinya ada nafs. Nafs itu muncul ketika tubuh dan ruh kita menyatu, maka lahirlah nafs. Manusia kemudian mempunyai kehendak. Biasanya kata nafs digunakan oleh orang sufi dengan konotasi sifat-sifat yang jelek, yang mengajak manusia kepada sesuatu yang buruk, sehingga diajarilah kita untuk menundukkannya. Nafsu itu ketika ditundukkan maka dia akan bisa menjadi baik, meskipun asalnya sesuatu yang jelek. Maka ada peringkat-peringkat yang diuraikan oleh ulama. Yang paling rendah disebut dengan nafsu ammara bisu. Nafsu ammara bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammara bisu yaitu nafsu yang selalu mengajak pemilik nafsu itu untuk melakukan kejahatan. Dan ketika ia melakukan kejahatan, keburukan, dosa, maksiat, tidak ada penyesalannya sama sekali. Dia nikmati dosa itu. Ada orang itu Pak yang begitu tenggelam dalam maksiat, dia nikmati maksiat, dia nikmati. Berarti nafsnya berada pada level yang sangat rendah, nafsu ammarah bisu. Kalau bisa dididik, maka dia akan meningkat. Namanya nafsu lawwama, dari kata laum. Laum itu artinya mencela. Dia masih berbuat dosa, belum mampu menahan dirinya dari dosa, tapi ada rasa menyesalnya. Saya mohon maaf, mungkin terkadang ada di antara kita termasuk saya, selesai berbuat dosa Pak ada rasa menyesal.
kenapa saya melakukan itu tadi. Cuma kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menahan diri untuk tidak melakukan dosa itu. Tapi setelah melakukan, ada rasa penyesalan di hati. Kenapa saya melakukan yang begini tadi? Berarti nafsu kita paling tidak sudah di level 2. Ya, namanya nafsu lawwamah. Kalau ini dididik, dia bisa meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Tapi sebelum sampai ke mutmainnah, ada satu fatrah singkat saja di situ, nafsu mulhamah namanya. Nafsu mulhamah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'al hamaha. Dari kata itulah kemudian disebut nafsu mulhamah. Allah memberikan potensi kepada nafsu itu sehingga dia tahu fujuraha wa taqwaha. Ada sifat-sifat tercelanya, ada ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah yang bisa mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Jadi dia sudah punya potensi mengenali dengan baik. Ini fujurnya, tercelanya, ini ketakwaannya. Nah, karena itu dia kemudian memilih ketakwaan, masuklah dia ke level nafs mutmainnah. Tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia berzikir kepada Allah dan merasakan ketenangan dalam zikir itu. Itu nafsnya mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi. Wahai nafs yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Maka ia kemudian akan rela, puas hati menerima segala ketetapan Allah yang terjadi pada dirinya di dunia ini. Naiklah nafsnya menjadi nafsu radiyah. Karena dia ridha dengan ketetapan Allah, Allah pun ridha kepadanya. Maka naiklah nafsnya menjadi nafsu mardiyah. Pada akhirnya akan sampai pada nafsu kamilah, nafsu yang paripurna. Nah, ini nafsnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun para nabi berada di level nafs yang sama, tapi mereka juga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Kemudian yang berikutnya, mengenali diri kita itu dengan mengenali kita punya qalbu. Kita punya hati. Di dalam hati, Pak, ada bagian yang halus, juga disebut dengan sir. Ada rahasia. Allah juga menempatkan dalam diri kita ada ruh. Jadi ada qalbu, ada ruh, ada sir. Ini fungsinya beda-beda. Kalau qalbu itu adalah tempat untuk ma'rifah. Kalau ruh itu adalah tempat untuk mahabbah. Sementara sir adalah tempat untuk musyahadah. Qalbu tempat ma'rifah, kemudian ruh tempat mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Cinta kepada Allah itu ruh, wilayahnya ruh. Kemudian sir itu tempat musyahadah, penyaksian, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bicara hati, tempatnya ma'rifah. Ketika seseorang mengenali hatinya dengan baik, dia tahu apa kebutuhannya. Kebutuhan hati itu zikir. Sehingga kita akan mengenali nama-namanya Allah. Karena di dalam hati itulah kita sebut nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir dengan hati kita. Berzikir dengan hati. Nah, kita mengenali nama-nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasa saya sampaikan di beberapa tempat, masjid itu idealnya bukan hanya mengadakan majelis taklim, majelis ilmu. Karena ilmu itu yang banyak diasah, yang banyak disuapi itu akal. Masjid-masjid dan lembaga-lembaga itu juga butuh majelis zikir. Karena kalau majelis zikir bukan akalnya yang diasah, tapi qalbunya. Dan tugasnya Nabi dalam Al-Quran itu disebut, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, kalangan ummiyin. Untuk apa Nabi Muhammad SAW itu diutus? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran. Apa sekedar membacakan Al-Quran? Tidak. Wa yuzakki, mensucikan mereka. Barulah yang ketiga, yu'allimhumul kitab wal hikmah, mengajarkan tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Kitab itu ya Al-Quran, hikmah ya sunnah. Jadi sebelum sampai mengajarkan kitab, tugas Nabi yang kedua justru mensucikan. Mensucikan itu melalui zikir. Melalui zikir. Nah, ini akan mengantarkan kita kepada pengenalan tentang asmanya Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak kalaupun kajian ilmu, kajian tentang Al-Asmaul Husna, makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nama Allah itu sangat banyak. Nama Allah banyak. Dan semua nama Allah nama yang indah, bahkan terindah, disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nama Allah tidak terbatas. Sebagian orang menyangka nama Allah hanya 99. Karena baca hadis riwayat Tirmizi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Oh, berarti nama Allah hanya 99. Iya kalau berhenti sampai di situ. Tapi kan ada kelanjutannya, belum titik. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasai yang 99 itu dia masuk surga. Hadis ini sebetulnya bukan untuk menunjukkan pembatasan nama Allah, tapi untuk menunjukkan cukup dengan 99 nama itu sudah bisa mengantarkan kita masuk surga. Ibaratnya Bapak Ibu, ini contoh saja, mohon maaf. Kalau saya mengatakan di dalam saku baju saya ada uang 50.000, jika ada yang minta saya kasih. Bukan berarti nominal yang ada dalam saku baju saya hanya 50.000. Tapi yang akan saya kasih kalau ada yang minta ya cuma 50.000 itu. Mungkin lebih banyak Pak dari 50.000 yang ada dalam saku ini. Nah, apa buktinya kalau nama Allah tidak hanya 99? Ada doa yang Nabi ajarkan. Di dalam doa itu Nabi ajari kita untuk berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Au allamtahu ahadan min khalqik. Au anzaltahu fi kitabik. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau berikan nama itu kepada dirimu, atau nama yang engkau ajarkan pada orang-orang tertentu. Jadi ada nama Pak yang diajarkan pada hamba-hamba tertentu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, nama yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada nama yang istasarta, yang engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaibmu. Jadi nama Allah sangat banyak, bukan cuma 99 nama saja. Bahkan ada satu nama Allah yang dirahasiakan, yang disebut dengan Ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang teragung. Yang Nabi jelaskan di hadis, apabila nama itu digunakan untuk berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Apabila nama itu digunakan untuk meminta, Allah akan penuhi. Nah, itu wilayahnya qalbu. Untuk berzikir, wilayah qalbu. Kemudian yang berikutnya lebih dalam lagi, yaitu wilayahnya ruh kita. Ini tempat mahabbah, tempat kita mencintai Allah. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu mengenali sifat-sifatnya Allah, yang membuat Allah itu layak, pantas, dan memang sudah seharusnya untuk dicintai. Wilayahnya qalbu, wilayahnya ruh. Cintailah Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir wilayahnya musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya agak konkret dan aplikatif, saya di ujung ini sebelum tanya di awal, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita semua untuk lebih mengenali semua potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih mengenali Allah, lebih mendekat kepada Allah dan mencintai Allah SWT, serta kita pun dicintainya.
Saya bacakanlah sebuah hadis qudsi. Di hadis qudsi itu Allah berfirman seperti ini. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku yang khusus, kata Allah itu, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku yang khusus, faqad azantuhu bil harbi, maka saya telah mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu. Dan hambaku tidak mendekatkan dirinya kepada saya dengan cara yang paling saya sukai dibandingkan dengan melaksanakan apa yang saya wajibkan kepadanya. Wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya dengan ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Nah, ternyata kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak amalan sunnah. Kalau cuma mau masuk surga saja Bapak Ibu, biar tidak melaksanakan amalan sunnah, biar tidak sholat tarawih, biar tidak puasa Senin Kamis, cukup dengan amal wajib saja. Kalau targetnya cuma mau masuk surga. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya cuma salat 5 waktu, tidak salat sunnah. Saya cuma puasa Ramadan, tidak puasa sunnah. Yang Allah halalkan, saya halalkan. Yang Allah haramkan, saya haramkan. Apa saya bisa masuk surga hanya dengan cara begitu? Tetapi bisa kalau kamu jujur dalam perkataan. Kalau targetnya cuma mau masuk surga. Tapi masa target kita cuma sebegitu? Nah, Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tadi. Hambaku terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya sampai saya mencintainya. Kalau kita ingin meraih cintanya Allah, tidak cukup dengan amal wajib. Mesti kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Laksanakanlah salat tarawih, baca Al-Quran, terutama perbanyak zikir kita supaya kita dicintai Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, saya jadi matanya yang dengannya dia memandang. Wa yadahu allati yabtisu biha, jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Jadi terpelihara Pak semua tubuh kita ini. Allah yang tuntun kita. Wala in sa'alani la utiyanna. Jika ia meminta kepada saya akan kasih. Wala in ista'adzani la uizannahu. Jika ia mohon perlindungan kepada saya akan melindunginya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri dengan baik, dan itu bisa mengantarkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, af'alnya, namanya, sifatnya. Bahkan kita semoga mendapatkan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.